Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Ganjar merespons pernyataan Gibran yang menyebut fasilitas jadul di SMK Jawa Tengah seharusnya ranah gubernur. Di sisi lain, Ganjar menyebut Gibran sudah siap berdebat. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal fasilitas SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Menurut Ganjar, dengan fasilitas SMK yang disebut Gibran jadul telah menghasilkan lulusan yang siap pakai. Ganjar menilai apa yang disampaikan Gibran sebagai kritik, sekaligus gambaran bahwa Gibran telah siap tampil dalam debat Capres dan Cawapres. Hal ini disampaikan Ganjar di tengah kunjungannya ke Kalimantan Timur. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Sebelumnya dalam dialog dengan para santri di Pondok Pesantren Asyidikiyah di Kota Tangerang, Banten 4 Desember lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung fasilitas komputer SMK di Jawa Tengah yang disebutnya jadul. Namun, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Solo, pemerintah Kota Solo telah mengganti komputer-komputer tersebut dengan yang baru. Dulu itu waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelumnya mungkin yang mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Saling kritik soal program antar pasangan Capres Cawapres bisa jadi dasar pertimbangan bagi pemilih di Pilpres nanti, termasuk adu gagasan di forum terbuka antar Capres Cawapres yang digelar publik. Tim Liputan, Kompas TV. Ganjar dan Gibran saling jawab terkait kondisi SMK jadul di Jawa Tengah. Lalu apa maksud dibalik respons jawaban Ganjar yang menyebut Gibran sudah siap debat? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu untuk dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Abang-abang sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung. Sementara di studio juga sudah bergabung saat ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, apa kabar? Apa kabar, Tifal? Alhamdulillah, sehat selalu. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung semuanya. Saya ke Anda dulu, Bang Noel. Jadi sentilan soal program SMK dari Mas Gibran itu tujuannya buat apa? Jadi kan yang dibicarakan kan misal kayak komputer yang sudah tua, sudah tidak layak pakai, dia berharap siapapun nanti pemimpinnya itu bisa membenahi soal fasilitas-fasilitas di pendidikan di SMK, khususnya di Solo, kemudian Solo di general ya Jawa Tengah, ya iya Jawa Tengah. Nah, Mas Ganjar meresponnya menurut saya positif-positif aja gitu, tidak ada yang lebay lah ya menurut saya. Tapi kan Ganjar mengklarifikasi bahwa Mas Gibran itu orang yang siap dengan debat, apalagi beliau menyampaikan data dan fakta terkait SMK yang komputernya lantas alat peraga pendidikannya itu sudah sangat tidak relevan lah, kira-kira gitu. Jadi apa yang disampaikan Bang Noel? Terputus audionya Bang Noel, mohon maaf, kita akan coba perbaiki komunikasi dulu dengan Bang Noel. Tapi kalau merespons dari pernyataannya yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi, Bang Ciko, Anda meresponnya gimana? Betulkah ini sebuah semacam warming up dari Gibran bahwa dia ternyata siap debat loh? Begitu dari TPN meresponnya? Bagi kami, kita membahas sedikit ya kemarin ya ketika mendengar respon statement Gibran. Dan kami menganggapnya ini keren. Ini keren dan inilah
yang kami tunggu-tunggu, dan saya yakin ini yang rakyat Indonesia dan pemilih menunggu-tunggu dari Gibran, untuk beliau menyampaikan gagasan, ya kan, mulai menunjukkan diferensiasi antara dirinya dengan kandidat-kandidat lain di kontestasi Pilpres ini, dan ini akan menjadikan kontestasi Pilpres ini semakin menarik dan seru. Dan ini saya rasa suatu nilai tambah untuk Gibran. Dan kalau boleh saya saran gitu ke Noel, ke teman-teman di TKN, ini harus sering-sering dilakukan, karena gini, dan ini kan dia tampil dan membicarakan sesuatu yang substantif gitu ya, entah masalah itu benar 100% atau tidak, itu nanti silakan diperdebatkan oleh Pak Ganjar maupun oleh Gibran, karena mereka yang lebih tahu apa yang terjadi di Solo maupun Jawa Tengah. Tapi pada prinsipnya ini sangat baik dan positif, dan ini akan menepis gini loh, kalau sampai Prabowo Gibran itu menang, tapi dalam perjalanan kampanyenya tidak pernah ngomong apa-apa, orang akan curiga akan kecurangan. Nah, kalau begini kan seru. Ini ada tektokan, ada kritikan yang berbasis data, ya kan? Dan ini bisa diperdebatkan. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu supaya ini juga lebih terus digencarkan oleh Gibran, karena masyarakat tentu sebenarnya sudah bosen dan muak juga dengerin yang ngomong cuma Noel terus gitu ya. Dia pengen Gibran ngomong. Oke, Bang Noel tadi sempat terpotong tadi. Apa yang mau dijelaskan termasuk merespon dari pernyataan Bang Ciko tadi? Ya, saya rasa gini, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Mas Gibran itu kan terkait data yang ada di Kota Solo. Di Kota Solo itu SMK-nya sebelumnya biaya pendidikan, anggaran pendidikan kita terkait pendidikan alokasikan. Kenapa kok misalnya kayak komputer dan sebagainya itu masih jadul? Nah, itu menjadi masukan Mas Gibran, siapapun nanti pemimpinnya, entah Mas Ganjar atau Prabowo atau Mas Anies. Ayo, kalau kita bicara tentang semangat untuk Indonesia, apalagi menghadapi 2045 Indonesia unggul, ayo kita kuatkan fasilitas-fasilitas yang kiranya menopang untuk Indonesia ini maju, kelompok milenial maju, Gen Z maju. Nah, jangan juga tertutup persoalan hal itu. Dan juga tidak kalah penting apa yang disampaikan Mas Ganjar bahwa Mas Gibran itu tidak takut debat, dan itu sudah disampaikan, sudah terkonfirmasi lah bahwa Mas Gibran itu selalu bicara sesuatu itu berbasis data, berbasis fakta. Jadi tidak ajak ujuk dia menyampaikan untuk menyindir seseorang, nggak ada. Ini karakternya, ini kan orang Jawa yang sangat santun ya. Apalagi biar gimana pun Mas Ganjar itu dianggap ya seniornya. Jadi kita ke depan ini mau bicara hal-hal yang ya programatik lah, biar agar kenapa? Ke depan ini lebih baik pemilunya. Tadi apa yang disampaikan Mas Gibran itu realita yang ada di Kota Solo. Gitulah. Nah, menangkapnya juga Anda menangkap demikian Mas Adi, apakah ini sebatas memang betul adu gagasan yang coba dibikin warming up pemanasannya begitu oleh Gibran atau ada hal lain? Ya, saya kira memang dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Jadi sekalipun statementnya Gibran itu hanya bicara tentang kondisi keadaan komputer yang jadul di Solo, tapi kan publik memaknai ini bukan hanya sebatas Solo, bukan hanya sebatas tentang komputer yang jadul, tapi pesan politiknya adalah ini sebagai bentuk kritik terbuka yang disampaikan Gibran kepada Ganjar. Karena apapun ketika ditanya tentang kondisi komputer, kan Gibran bicara, ini mestinya wilayahnya gubernur, yang kita tahu bahwa Ganjar adalah sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode berturut-turut. Jadi bagi saya ini adalah soal bagaimana Gibran mengkomunikasikan kepada publik kritik-kritiknya yang sudah mulai bermunculan. Dulu kita membayangkan Prabowo Gibran ini kan tidak mau colek-colek lawan lah. Yang sering colek-colek ini kan kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Amin, yang saya kira memang dalam begitu banyak forum-forum terbuka, mereka selalu menarasikan sesuatu hal yang berjarak dan berbeda secara diametral dengan Prabowo, dengan Gibran, dan bahkan dengan Jokowi. Nah, ini tentu menarik. Kenapa kemudian Gibran, sekalipun itu dianggap hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, tapi bagi publik, ini adalah sebagai bentuk kritik terbuka bahwa Gibran pun bukan orang yang bisa berdiam diri dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu tak mengherankan kalau kemudian kita melihat statementnya dari Ganjar. Cocok ini barang. Pasti Gibran sudah punya catatan, punya hal-hal yang layak untuk diungkapkan, dan itu artinya Ganjar sepertinya ingin memberikan feedback balik. Ini anak ya, sekalipun selalu disebut tak siap tampil untuk berdebat, nyata-nyatanya Gibran itu siap berdebat. Oleh karena itu bagi saya bantahan dari Ganjar itu sebagai bentuk serangan
serangan balik kepada Gibran. Ayo nanti, kalau mau buka-bukaan data tentang apapun kelemahan di antara paslon, tentu harus disampaikan melalui forum debat terbuka yang dilakukan oleh KPU selama 5 kali. Nantinya tentu saja. Nah, ini adalah ajakan tantangan terbuka yang disampaikan oleh Ganjar kepada Gibran. Nanti ketika debat kandidat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan laga-laga kalem dan jangan laga-laga jaim. Buka aja semuanya. Yang penting faktual, yang penting objektif, dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Publik menikmati itu semua. Karena pemilu dan debat kandidat itu adalah pertandingan untuk kepentingan pilpres. Ini bukan majelis taklim yang monolog dan kemudian hanya muji-muji satu sama yang lain. Di negara-negara maju seperti di Amerika, biasa itu saling terbuka mengkritik antar paslon. Mereka bahkan menjudge salah satu paslon itu tidak berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal yang semacam ini bagi saya penting untuk menunjukkan bahwa visi misi bukan hanya dibuat dan dilaporkan kepada KPU, dan yang paling penting layak untuk dipertandingkan di depan publik. Nah, ini yang paling banyak ditunggu oleh publik. Yang juga jadi pertanyaan juga Bang Noel, sebetulnya kan tadi dalam forum itu Gibran ini ingin menyampaikan sebetulnya program apa sudah dijalankan saat dia menjadi wali kota, tapi pada akhirnya menyinggung soal penanganan ataupun juga pengelolaan SMK yang jelas-jelas itu statusnya adalah tanggung jawab dari gubernur saat itu. Kenapa kemudian yang awalnya menjelaskan soal programnya selama wali kota akhirnya menyinggung soal kerja-kerja Ganjar saat jadi gubernur? Tapi jawabannya nanti Bang ya, tahan dulu. Bang Ciko tetap bersama kami, Mas Adi juga tetap bersama kami. Tetap di Kompas Petang, saudara.